adik-adik semua, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Yes. Oke, pagi hari ini kita akan beribadah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, yuk kita siapkan diri, siapkan hati, siapkan Alkitabnya juga. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang sungguh baik, terima kasih Tuhan Kau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, dengan kekuatan yang baik Tuhan, dan berkat yang berlimpah bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Tolong patahkan segala kuasa roh jahat yang akan mengganggu kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami siap untuk beribadah memuji muliakan nama-Mu. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Oke. Sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi dulu. Kita nyanyi bareng-bareng, bangkit berdiri ya. Kita menyanyi bareng-bareng. Rukun cinta satu sama lain. Yeay, yuk kita nyanyi. Yuk. Adik-adik, udah nyanyi ya. Sekarang kita mau berdoa sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan membaca firman-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu juga Bapa, berkati kami agar bisa mengerti apa yang Kau firmankan. Mematahkan segala kuasa roh jahat mengganggu kami, berkati agar gadget kami atau perangkat yang kami gunakan bisa aman Tuhan sampai nanti akhir ibadah pada hari ini. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, yuk siapin Alkitabnya. Sudah, tunjukin. Oke, semuanya kita buka di kitab Keluaran. Kitab Keluaran Perjanjian Lama setelah kitab Kejadian ya. Kitab Keluaran 2, kita bacanya Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Oke? Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Sudah? Oke. Kita baca bareng-bareng.
dari alamatnya, terus judulnya, baru ayatnya ya. Alamat, judul, ayat. Jadi 1, 2, 3. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya di air." Wah, jadi firman Tuhan hari ini ngomongin tentang Musa ya. Musa lahir dan diselamatkan. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di apa sih keadaan saat itu, apa sih yang lagi terjadi nih, kenapa harus diselamatkan. Coba kita baca dari Keluaran 1 ya. Keluaran 1. Kalian ingat gak Yusuf, Raja Yusuf yang waktu itu sempat memerintah Mesir dan menyelamatkan Mesir dari kelaparan? Ingat gak? Ingat lah ya. Nah, setelah Yusuf sudah menua, kakak abang-abangnya, adiknya, semuanya udah tua, dan semua yang satu angkatan atau seumuran sama Yusuf itu sudah tua, dia meninggal. Ya, dia udah meninggal, udah nggak ada. Dan di Mesir, orang-orang Israel tetap tinggal di Mesir, masih ada hidup di Mesir bersama-sama dengan orang Mesir. Naiklah raja baru nih, kita baca Keluaran 1 ayat 8 sampai 10 ya. Keluaran 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Oke. Jadi di sini Raja Mesir itu tadi ya tidak mengenal Yusuf. Dia nggak tahu Yusuf siapa dan dia nggak tahu apa yang diperbuat Yusuf kepada tanah Mesir. Karena jumlah orang Ibrani atau orang Israel itu banyak banget di Mesir, dia khawatir nih, waduh, jangan-jangan nanti kalau udah makin banyak, kita dijajah lagi, kita nanti malah diperangin sama orang Israel. Wah, jadi dia bikin nih peraturan supaya orang Israel itu dipekerjakan paksa, diperlakukan kejam. Itu ada di ayat-ayat selanjutnya ya, di ayat 13.
di ayat 14 sampai dia juga memerintahkan kepada bidan-bidan itu yang membantu kelahirannya anak bagi ibu-ibu yang hamil ya. Bidan-bidan ini dibilang jangan menolong perempuan Ibrani atau perempuan Israel. Nah, ada nih 2 bidan orang Israel atau orang Ibrani. Dia kan melihat ada perintahnya raja. Kalau di ayat 16 ya, di ayat 16 perintah raja itu, apabila kamu menolong perempuan Ibrani waktu bersalin atau melahirkan, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Kalau jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Wah, bidan-bidan itu takut. Si Sifra dan Pua takut. Dan dia juga takut sama Tuhan, dia takut sama Allah. Jadi dia tidak menjalankan perintah raja. Dia nggak membunuh bayi-bayi itu, mau bayi laki-laki, perempuan dia membiarkan hidup. Raja marah, dia nanya, dipanggillah bidan itu, kenapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Nah, si bidan-bidan ini bilang, karena perempuan Ibrani itu tidak sama dengan perempuan Mesir, mereka kuat. Jadi sebelum bidan datang, mereka telah bersalin, itu di ayat 19 ya. Dan Tuhan Allah menjaga Sifra dan Pua. Di ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Jadi Tuhan menyayangi Sifra dan Pua. Firaun, raja Mesir, memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Semua rakyat ya, jadinya nggak cuma bidan lagi, buat bayi-bayi Israel yang laki-laki itu dilemparin ke sungai. Wah, serem ya adik-adik. Jadi masa itu masa-masa lagi sulit, lagi banyak permasalahan, terutama buat bayi-bayi yang baru lahir, bayi-bayi Mesir yang baru lahir. Nah, saat itu juga Musa lahir. Tadi kita masuk ke Keluaran 2, balik lagi ya. Musa lahir tuh di masa itu. Papa mamanya, orang tuanya ngelihat, wah anaknya cantik banget, cantik tuh ganteng, anaknya ganteng banget nih, lucu gitu. Orang tuanya Musa sangat menyayangi Musa, jadi dia menyembunyikan bayinya, si Musa ini disembunyikan selama 3 bulan. Wah, 3 bulan itu lama ya adik-adik, jadi udah gede, sampai udah gak bisa lagi nih disembunyikan. Orang tuanya, aduh gimana nih, khawatir. Dan dengan iman, mereka kan takut sama Tuhan, mereka beriman, mereka melakukan berbagai macam cara sampai diletakkanlah si Musa di peti pandan atau di keranjang ya, taruh di keranjang, ditaruhlah di sungai Nil. Nah, kakaknya itu namanya Miriam. Kakaknya itu menjaga Musa dari jauh, jadi ngeliatin dari jauh tuh. Wah, adik aku gimana ya nih, gitu kan. Sampai suatu saat datanglah putrinya Firaun mau mandi di sungai itu bareng dayang-dayangnya. Dilihat di tepi sungai atau di sungai Nil itu ada si bayi ini nih, ada keranjang, ada peti pandan. Wah, apa nih? Pas dibuka, oh ada bayinya nangis. Duh, siapa nih? Tapi dia tahu kalau si bayi ini itu orang Israel, karena kan mukanya bayi Israel sama bayi Mesir beda ya adik-adik. Nih, coba kita lihat di ayat 6. Aku bacain tapi adik-adik lihat ya, adik-adik baca juga. Ayat 6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani itu ya, dia udah bisa membedakan. Lanjut, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Terus di ayat ke-8, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah, si adik kakaknya itu tanya ke putri Firaun, putri aku panggilin ya mama yang menyusuinnya, mamanya dia. Oh iya boleh, katanya si putri Firaun. Setelah itu si putri Firaun bilang, oke. Di ayat ke-9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan beri upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Sampai yang terakhir, udah besar,
Putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya dan menamainya Musa, karena artinya adalah karena aku telah menariknya dari air. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, itu adik-adik, dari firman ini kita diceritain bahwa ada masalah besar. Terus orang tuanya Musa yang mencoba menyelamatkan Musa, bareng kakaknya Musa juga, dan pada akhirnya Musa diselamatkan sampai Musa menuntun Israel keluar dari Mesir ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari firman Tuhan pada hari ini, dari cerita Musa, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, menghadapi kesulitan dengan iman kepada Tuhan. Nah, jadi kita ingat ya, tadi kita udah baca bahwa masa itu bayi-bayi dibunuh, bahwa Raja Mesir itu nyuruh gak cuman bidan tapi semua orang Mesir buat membunuh bayi Israel supaya gak makin banyak. Dengan iman, percaya sama Tuhan, orang tuanya Musa, keluarganya Musa itu dibantu sama Tuhan. Dari sini kita bisa tahu dan kita bisa belajar bahwa Tuhan itu sangat-sangat amat menyayangi kita. Dengan iman sekecil pun Tuhan pasti bakal membantu kita, apapun masalahnya. Kita jangan khawatir adik-adik, dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan membantu kita apapun permasalahan kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita, menyelamatkan kita dari segala permasalahan kita. Jadi jangan khawatir adik-adik, apapun permasalahan kita, entah kita nilainya jelek atau kita lagi bingung nih, ada pelajaran yang kita nggak ngerti, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bantu aku, Tuhan tolong bantu agar supaya keluargaku sehat, semua bisa terjalan dengan baik. Tuhan pasti bakal bantu kita. Jadi hanya percaya dan beriman kepada Tuhan di kesulitan apapun. Nah adik-adik, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Musa ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ya adik-adik ya. Di sini kita ingat tadi masalahnya besar, orang tuanya Musa sangat menyayangi Musa, papa mamanya menyembunyikan dan melakukan berbagai macam cara supaya Musa bisa selamat. Nah, itu mengingatkan kita bahwa orang tua kita itu sangat menyayangi kita juga, bahwa orang tua kita melakukan berbagai macam hal ya. Dia walaupun mungkin suatu saat kita ngelihat papa mama kesel ke kita dimarahin. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa orang tua kita menyayangi kita, bahwa mereka masih memperhatikan kita. Aku pernah juga dimarahin mama aku, nilai aku jelek, terus aku dimarahin, kamu kenapa sih malah nilainya jelek, bla bla bla. Tapi dari situ aku tahu kalau mamaku sayang sama aku, mencoba supaya aku bisa lebih baik lagi. Ya adik-adik ya, semakin semangat belajar supaya mama, papa senang. Nah adik-adik, mungkin kita pernah ngelihat papa mama kecapean, papa mama sedih, mungkin ada masalah. Nah di situ kita juga harus menyayangi papa mama dengan peluk papa mama, kasih minum kalau kehausan, bantuin kalau lagi capek ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari firman ini kita diingatin bahwa orang tua kita sangat menyayangi kita. Papa mama, opung, doli, opung boru, tulang dan tulang, semua menyayangi kita. Dia menjaga kita apapun permasalahannya ya adik-adik. Jadi jangan berhenti, jangan sedih kalau misalnya dimarahin, tapi terus menyayangi papa mama. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa dari kesulitan kita harus tetap percaya sama Tuhan apapun permasalahannya. Dan yang terakhir, kita juga harus ingat bahwa orang tua kita itu selalu menyayangi kita apapun situasinya. Dan dari situ kita harus belajar dan untuk terus menyayangi papa mama dan juga menghadapi permasalahan dengan beriman kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Nah, aktivitasnya untuk hari ini, untuk minggu ini itu gampang banget. Kalian bikin video. Videonya boleh kalian yang videoin atau minta tolong di videoin. Videonya adalah untuk bilang ke papa, ke mama, atau ke opung doli, opung boru, atau tulang. Bilang, jadi kalian peluk, terus bilang, I love you mama, atau aku sayang papa, aku sayang opung ya. Dipeluk,
terus bilang itu. Dah, itu aja. Gampang ya aktivitasnya. Bikin video, terus udah deh dikirim ke grup. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, udah sampai nih kita di penghujung ibadah pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau nyanyi lagi sembari mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Persembahan dikumpulkan ke QR code atau rekening yang ada di layar. Oke, nanti bilang sama papa mamanya, minta tolong, Pak, Ma, aku mau kasih persembahan, tolong kirimkan ya. Oke, jadi adik-adik kumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Oke, mari kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Lagunya adalah Bahasa Cinta. Ajarilah kami ya adik-adik ya. Yuk. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Oke adik-adik, kita juga sudah selesai ibadah hari ini. Yuk kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan bahwa Kau selalu ada untuk kami apapun permasalahan kami. Dan Kau juga mengingatkan kami untuk mengasihi orang tua kami yang juga menyayangi kami dan menjaga kami apapun situasinya. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Juga saudara-saudara kami Tuhan, Kau yang jauhkan mereka semua, keluarga kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Bila ada orang tua kami, keluarga kami yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan, kekuatan, juga perawatan yang terbaik Tuhan, agar mereka bisa cepat pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini. Terima kasih juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati mereka yang mengolah persembahan ini Tuhan, agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang menyertai kami Tuhan dalam apapun kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan kesehatan kami juga, Kau yang jauhkan kami dari sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.